Halo, selamat datang di seminar proposal oleh saya, Dani Pribawanto, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas AK 607 dengan NIM 25030100238. Baiklah, untuk proposal penelitian saya yang akan saya paparkan di sini berjudul Pengaruh Pengeluaran Modal, Pertumbuhan Aset, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Telekomunikasi BII 2021-2025. Latar belakang penelitian. Yang pertama, adanya transformasi jaringan dan kebutuhan modal, di mana perluasan jaringan 5G dan serat optik nasional membutuhkan investasi modal atau capital expenditure berskala besar. Di lain pihak, signaling teori belanja modal tinggi diasumsikan pasar bagi sinyal positif pertumbuhan bisnis di masa depan. Kebutuhan pendanaan ekspansi aset fisik tersebut mendorong perusahaan memanfaatkan instrumen utang secara agresif. Kedua, adanya kesenjangan penelitian atau riset gap, di mana beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa capital expenditure atau CAPEX justru bertambah negatif karena inefisiensi biaya modal dan tekanan arus gas pendek. Dan di lain pihak ada trade-off teori, di mana porsi utang berlebihan meningkatkan risiko kebangkrutan financial distress dan memicu inefisiensi pengelolaan aset. Volatilitas Topin-Skew sektor telekomunikasi di BI menunjukkan urgensi analisis faktor penentu nilai dalam jangka panjang. Perumusan masalah dalam penelitian difokuskan pada pengujian variabel keuangan utama. Yang pertama, operasionalisasi model penelitian. Variable dependence atau Y merupakan nilai perusahaan yang diukur dengan rasio Tobin-Skew. Lalu variabel dependent pertama atau X1 pengeluaran modal diukur dengan capital expenditure ratio. Variabel independen kedua X2 merupakan pertumbuhan aset, di mana diukur dengan tingkat pertumbuhan aset tahunan. Variabel independen ketiga atau X3 struktur modal diukur dengan debt to asset ratio atau DAR. Dan variabel kontrol merupakan ukuran perusahaan atau size diukur dengan logaritma natural total aset. Pertanyaan yang ingin saya ajukan dalam penelitian utama ini, apakah pengeluaran modal atau CAPEX berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan Tobin-Skew? Apakah pertumbuhan aset growth berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan Tobin-Skew? Apakah struktur modal atau DAR berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan Tobin-Skew? Yang jelas pada sektor telekomunikasi. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang pertama ada dua teori besar atau grand teori dalam proposal penelitian ini. Yang pertama ada signaling teori atau teori sinyal. Yang kedua ada trade-off teori atau teori pertukaran. Signaling teori atau teori sinyal diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 terkait asimetri informasi. Manajemen memberikan sinyal berupa tindakan keuangan yang positif pada pasar luar, namun belanja modal tinggi dan perluasan aset fisik diinterpretasikan oleh pasar sebagai proyeksi laba masa depan yang baik. Kedua, trade-off teori atau teori pertukaran menjelaskan bauran pendanaan optimal antara liabilitas atau utang dan modal sendiri. Manfaat utang, penghematan pajak atas biaya bunga pinjaman atau tax shield, namun di lain pihak biaya utang memberikan resiko finansial distress atau kebangkrutan jika utang melebihi kapasitas optimal perusahaan. Tiga hipotesis utama yang diajukan untuk menguji pengaruh terhadap Tobin-Skew.
Ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis positif dan negatif. Dari hipotesis positif atau sinyal ekspansi, hipotesis pertama, pengeluaran modal atau capex berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan penjelasan alokasi modal untuk pembangunan BTS dan fiber optik menjadi sinyal positif peluang profitabilitas di masa depan. Lalu hipotesis kedua, H2, pertumbuhan aset atau asset growth berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan penjelasan perluasan skala fisik mencerminkan perkembangan bisnis dan efisiensi manajemen aset telekomunikasi. Hipotesis yang ketiga yang merupakan hipotesis negatif terkait struktur modal atau DAR berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dan penjelasan semakin tinggi proporsi utang terhadap aset atau DAR melampaui batas optimal akan meningkatkan ancaman financial distress sehingga menurunkan apresiasi pasar atas nilai emiten. Metode penelitian yang saya ajukan yang pertama untuk purpose sampling menyeleksi emiten telekomunikasi di BII 2021-2025. Kriteria pengambilan sampel yang pertama emiten subsektor telekomunikasi yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2025. Dua, menerbitkan laporan emiten yang menerbitkan laporan keuangan tahunan auditan secara lengkap berturut-turut dalam satuan mata uang rupiah selama rentang waktu penelitian. Ketiga, emiten tidak menjalankan delisting atau penghentian transaksi selama periode penelitian. Karakteristik data sumber, jenis data merupakan data panel, yaitu penggabungan antara data runtun waktu atau time series dan lintas bagian atau cross section. Sumber data yang akan saya peroleh dan dapat diperoleh berupa laporan keuangan auditor resmi yang diunduh melalui IDX dalam halaman www.idx.co.id serta situs web resmi emiten terkait. Unit observasi, estimasi total sampel akan menghasilkan puluhan data pengamatan selama 5 tahun observasi. Pengukuran variabel modal dioperasionalkan secara sistematis. Misalnya untuk variabel dependen Y tadi, proksinya berupa Tobin-Skew, dan rumus pengukuran kapitalisasi pasar ditambah total liabilitas per total aset. Variabel independen X1 merupakan capex rasio dengan rumus pengukuran aset tetap neto tahun atau T sekarang dikurangi dengan aset tetap neto tahun sebelumnya T-1 ditambah dengan depresiasi lalu dibagi total aset sebelumnya. Lalu variabel kedua X2. Pertumbuhan aset dapat dihitung dengan rumusan total aset T atau tahun berjalan ditambah dengan total aset T-1. Mohon maaf, saya ulangi. Total aset T tahun ini dikurangi dengan total aset T-1 tahun sebelumnya dibagi dengan total aset tahun sebelumnya T-1 dikalikan dengan 100%. Lalu untuk variabel independen X3 merupakan struktur model atau DAR, di mana untuk merumus pengukurannya menggunakan total utang per total aset. Dengan control size, variabel control size, ukuran perusahaan dengan rumus pengukuran logaritma natural total aset. Analisis regresasi data panel digunakan untuk pengujian hipotesis. Model dan estimasi data panel, 3 alternatif model estimasi. Yang pertama ada common fact atau CEM, fixed effect atau FEM, dan random effect model atau REM. Uji Chow yang membandingkan CEM versus FEM, uji Houseman yang membandingkan FEM versus REM, uji Lagrange multiplier membandingkan CEM versus REM. Uji asumsi dan pengujian hipotesis, uji asumsi klasik
mana ada uji normalitas, kolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Koefisien determinasi atau R2 adjust R2 mengukur kontribusi seluruh variabel independen. Uji F simultan dan uji T parsial menguji tingkat signifikansi pengaruh dengan tingkat toleransi kesalahan alfa sama dengan 5%. Demikian proposal penelitian dari saya. Terima kasih. Semoga proposal ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan literatur akuntansi keuangan dan manajemen keuangan, serta menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi manajemen terkait alokasi investasi dan struktur pendanaan, serta membantu investor dalam mengevaluasi risiko serta prospek nilai perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Sekian dari saya, terima kasih.